tadi Pak Dedi disampaikan untuk observasi hari ini, fokusnya yang tadi Pak Dedi disampaikan menyusun teks deskripsi orang, tempat dan sesuatu berdasarkan dekat dengan kehidupan pemuda ya, terutama anak-anak ya. Oke, lalu tadi Pak Dedi menyampaikan juga yang kedua adalah mempresentasikan teks deskripsi tentang orang, tempat dan sesuatu menggunakan media yang relevan. Nah, ini menjadi tujuan untuk pembelajaran hari ini di observasi yang ingin kita lihat nanti di kelas, di mana prakteknya di kelas bersama anak-anak. Nah, lalu area pengembangan yang ingin dicapai, tadi Pak Dedi menyampaikan bahwa praktek menulis teks dan mempresentasikan hasil produk murid untuk mengembangkan keterampilan menulis, berbicara, dan gestur. Dan tadi saya tanya soal kenapa fokusnya di keterampilan menulis, satu sisi bahwa ini satu rangkaian tadi ya, satu rangkaian memang di bahasa Inggris itu ada listening, ada writing, ada speaking, ada reading. Jadi ada empat komponen. 4 komponen itu ya menjadi fokus sehingga mengasah skill anak untuk fokus di hari ini, terutama mengembangkan keterampilan menulis. Nah, selain itu area yang perlu dikembangkan lagi memfokuskan di mindfulness ya, insya Allah. Jadi saya sudah mengingatkan untuk pelatihan mindfulness. Memang ini di setiap awal pembelajaran. Untuk mindfulness ini hari ini saya akan menekankan pada rasa bersyukur. Jadi nanti saya akan merangsang anak-anak untuk melihat video, mendengarkan instrumen musik, kurang lebih totalnya 5 menit sebentar. Nanti saya akan absen. Mereka akan cerita satu persatu sesuai dengan absen, itu kurang lebih 10 menitan lah. Jadi satu anak itu paling berapa detik untuk mengatakan 3 kata untuk mengucapkan rasa syukur gitu. Nah, jadi mindfulness-nya 5 menit, ngabsennya 10 menit. 15 menit di awal. Berarti mindfulness ini lebih menggali KSE-nya ya? Ya, KSE-nya di sini saya menggali KSE. Strategi pembelajaran. Hari ini kan kita LTA ya, jadi learning together, kita belajar bersama hari ini. Anak-anak itu lebih kepada bekerja individu ya hari ini. Strateginya adalah bekerja mandiri hari ini. Terus mereka akan diskusi dengan teman sebangku. Bekerja individu, diskusi dengan teman sebangku. Pembelajarannya nanti akan saya bagi 2 sesi ya, sesi menulis sama sesi presentasi. Dibagi 2 sesi menulis sama presentasi. Nanti di tengah-tengah saya mau pasang games. Diselingi dengan games ya. Soalnya kalau saya kasih mindfulness lagi berupa musik instrumental itu udah nggak masuk. Terus berarti games ini masih ada kaitan ya dengan ini ya, teks deskripsi itu ya? Ya, bisa. Terus sama itu yang terakhir, saat mereka menulis itu saya memberikan kesempatan buat siswa membuat playlist lagu. Jadi mereka itu dikasih waktu sama saya untuk nulis, mereka mendeskripsikan teks, membuat teks deskripsi. Nah, di waktu yang kita berikan itu 10 menit. 10 menit bisa dihitung dengan 2 lagu. Satu lagu durasinya 5 menit, berarti 2 lagu selesai tugasnya. Nah, biasanya kalau menulis itu saya beri 3 lagu. Jadi anak yang mengajukan lagu, kita putarkan lagunya, habis 3 lagu itu selesai, sudah tugasnya sudah harus selesai. Nah, ini Profesor, oke, ini catatan. Berarti nanti kita akan lihat yang sudah Pak Dedi persiapkan dengan FPP ini tadi. FPP yang ini yang kemarin sempat di Loka ya? Iya. Jadi saya pas waktu itu buat
Memang ini harusnya di semester 1, tapi karena ini saya dirancang khusus begitu esensi dan saya langsung terapkan untuk aksi nyata, untuk demonstrasi kontekstual, biar satu paket ya Pak ya. Jadi nanti hasil dari revisian ini tuh akan menghasilkan modul-modul lain yang setipe gitu. Saya bikin mastering lah bahasanya. Oke, Kak Dede, untuk bagian ini kita cukup dulu. Kita ada jeda dulu. Sudah Bel, kita akan masuk ke kelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Morning, How are you today? I'm fine, thank you. I'm very well, thank you. Captain, so please lead us for prayer today. Get ready. Before we study, let's pray together. Pray start. Sebelumnya, mari kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir hari ini karena sakit. Kepada Nadila dan Rizia, semoga penyakitnya cepat disembuhkan. Amin. Berdoa. Al-Fatihah, mulai. Okay, thank you, Captain. Alright, so this morning is a beautiful day because I can come to this class and meet you again in this class. Are you happy for this time? Okay, so to make your feeling good today, I would like to give you music instrumental that you have to listen to the music. Ya, saya putarkan instrumentalnya ya. Okay, so you have to make a mindfulness. Okay, take a mindfulness before we start our learning activity. Kita latihan mindfulness dulu ya. Kita latihan mindfulness dulu sebelum kita belajar. Kita punya, so we have 10 minutes to take that. While I check your list of attendance, kita cek list of attendance-nya sambil mindfulness juga. Oke. Nah, mohon maaf ya. So I'm so sorry because this fasting day saya nggak terlalu banyak movement, nggak jalan sana sini ya. Kita hemat-hemat energi. Jadi saya banyak duduk, mungkin sometime lah nanti saya akan jalan sebentar-sebentar untuk mengecek pekerjaan saja ya, gitu. Alright, kita putarkan dulu musiknya, instrumennya. Kita mulai pada kesadaran diri kita semua. Oke. Silakan pejamkan matanya. And then take a breath, tarik nafas more deep, lebih dalam, pelan-pelan saja, slowly but sure. And then hembuskan nafasnya pelan-pelan. Oke. Baik, sekarang buka matanya. Oke. Nah, kalau sudah siap semuanya, coba anak-anak kita saksikan dulu satu klip special for you. Oke. Nah, saya geser dulu, pasin dulu dah sama papan tulis. Oke, are you ready for this? Alright. Berangkat sekolah dengan berdesakan di bus dan berkenalan di jalan mungkin sudah biasa kamu alami. Namun pernahkah kamu membayangkan jika harus mendaki gunung, menyeberangi sungai, dan bergelantungan di jembatan rapuh? Baik, sekarang kita pejamkan mata, kita refleksi sebentar. Baik, silakan. Anda bisa memejamkan mata atau membuka mata, bebas. Yang pasti renungkan. Setelah menyaksikan video,
apa yang mesti kita syukuri dari hidup kita sampai pada hari ini kita masih bisa tetap bersekolah. Kumpulkan segala ingatan, segala pikiran yang kamu miliki untuk menyampaikan rasa syukur hari ini bahwa kalian sehat dan bisa sampai di sekolah untuk belajar. Rangkailah 3 kata untuk mengucapkan rasa syukur kalian bahwa hari ini, bahwa kita masih lebih baik daripada orang lain, dan kita masih lebih beruntung daripada orang lain. Selesai ya thingnya, dan it's time for you to check your list of attendance. Presensinya akan saya cek ya. I will call you Ahmad Bayhaqi until Zil Zidian ya. So you have to say a word. Ya. Kalian ucapkan 3 kata atau lebih untuk mengungkapkan rasa syukur kalian. Are you ready? Oke. Ya. Thank you. Mak Musya ya. Alright. Aji. Alda. Salsabil. Sarah. Savana. Siva. Saskia. Sabar. Zil. Sikia. Oke, give applause. Alright, so let's start some information I will share for you today. We will learning still about descriptive text, and our objective today is about how to compose a text. As you see on the screen, number 5 ya. Alright, ini ya. Oke, ini tujuan pembelajaran hari ini, menyusun teks deskripsi. We are focusing today to write a text about descriptive text. What the object of descriptive? That is people, place, or things. Oke. Jadi harapannya hari ini kalian bisa menulis. Oke. And kalau ada waktu kita akan present ya, 2 atau 3 sajalah. Karena khawatirnya waktunya tidak cukup, 2 atau 3 dari kalian akan present hasil dari tulisannya. Oke, so kita punya rule. Rule-nya apa? Ini kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Ini dia. Always be kind ya. Bisa ya jadi siswa baik dulu hari ini ya, dan seterusnya. Oke, be kind. Apa itu be kind? Respect. Oke, raise your hand. Oke, ask question. Oke, listen carefully, help each other, learn from mistake, work quietly. Oke, good. Always do your best. Alright, are you ready for day? Okay, this topic, as you see on the screen, D. Write your descriptive text by describing your best friend. Ini dia, ya. Nah, silakan share playlist lagu yang akan diputarkan, karena hanya 3 lagu saja untuk menulis teks ini.
Oke. Sebelum kita masuk ke pekerjaan, kita persepsi dulu. Oke, so we make a perception. Apa itu descriptive text? Mendeskripsi sesuatu atau orang atau tempat. Oke. Pertama yang kita akan deskripsikan apa dulu? Apa dulu? Luarnya dulu dong. Apa itu disebutnya? Fisik. Oke, and then baru dalamnya ya. Oke, karakteristik dan lain sebagainya. Oke, selesai ya persepsinya. Jadi ingat kan ya? Bisa jadi ingat ya? Oke, so you will do write about descriptive text. Maybe you can start from the first paragraph, how to describe about the physically and then about karakteristik. Ya, is it right? Oke, itu untuk persepsinya. When you want to write about descriptive text, don't forget to including what, where, when, who, why. That is about 5W1H ya, supaya ragam nanti ya. Oke. Lagunya sudah sampai belum? Playlistnya? Belum? Langsung dikirim ke WhatsApp aja ya. Punya Spotify nggak? Ya udah sok. Tapi ada bahasa Indonesianya ya? Bahasa Indonesia ya? Bahasa Inggris semua. Ayo Kemon, sini kirimin ke saya. Oke, ya, fokus lagi ke teksnya ya. Coba fokus. Write your descriptive text by describing your best friend. Best friend boleh di kelas ini atau di luar kelas? Boleh di luar. Oh, boleh di luar kelas or your classmate, boleh ya. Sudah fokus, udah fokus. Siapa yang akan dideskripsikan? Sudah, oke, good. Oke, what kind of descriptive? The first, you have to describe apa dulu? Fisik ya. Right, and then karakteristik ya. Oke, bisa. Kita mulai. Alhamdulillah hari ini hujan ya. Silakan fokus semua. Are you ready? Saya counter ya. 5, 4, 2, 3, 1. Go, silakan. Oke, tersisa waktu 5 menit lagi. Hurry up ya. 5 menit lagi. Number 2. Oke, 18. Tinggal berapa menit lagi nih? 2 menit lagi ya. 2 minutes remaining. Prepare. Saya akan I will call you to present your text. Next, Amanda. Hello, my name is Amanda. I want to describe my father. She is Ayub. Yes, he is my father. He has a handsome, of course. Hi, my name is Fahad. I want to describe my best friend. His name is Hadil. He has a white skin. The handsome guy. His hair so cool, and his skin is white. He's funny, but sometimes he's silly. He's kind, but sometimes annoying. That's all. Thank you. Okay, you're welcome. Good. Okay, thank you for Amanda and then Fahad and Habibi.
will show us about text descriptive, about father description. That is a good description about your father. Okay, and then Fahad describe your friend. Who is your friend that was you described last minute? Adil. Where is Adil? Adil, all right. Have a special tips. and then Habibi was described his friend about Aryo. Okay, what do you think about Aryo? Annoying. Okay, right. Okay, so that's our activity today. But before we move to another activity that I would like to explain to you about the next agenda about the summative test. Okay, it's about the product of descriptive text. You have to make into the text, such as a poster and many more. I will explain about that. But before we start it, let's play a game. Okay, good. 1, 2, 3, go. One, two, three. Hari ke-6 lagi apa? Oke. Terpaksa kamu harus bikin satu putaran. Oke, before we stop our learning activity karena kita sudah habis waktunya. So, kita akan fokus for summative ya. Kita akan pergi ke summative test. As you can access with your phone. Sudah ada kan? Kalian bisa akses di HP masing-masing ya, summative ini. Right. In this part of the test, you will show how you understand about describing people. So we have a day. Kalian punya waktu cuma 1 hari. It because we will meet you tomorrow ya. Tomorrow kita akan ketemu. So you have to prepare for this. Kira-kira mau apa? Pilih satu topik. Right. Sekarang kita mulai. What is the objective of the score? Nih, skornya udah siapin ya. The best objektifnya adalah ini. Ini yang paling utama ya. 250, 100, dan 50. Itu yang akan menentukan paling awal. Apa harusnya? Kakaknya lebih dari situ ya. And then second, kalian bisa bikinnya di buku. Pasti spoken, spontaneously, frequently, without text ya. Jelas ya? Good. Sebelum kita tutup, kita refleksi dulu. Siap? Good. Peristiwanya tadi ngapain aja dari awal? Fokus, belajar fokus, bersyukur juga ya. Tadi menurut kalian tadi perasaannya gimana pas waktu dengerin musiknya, melihat gambarnya? Senang, terharu, apa lagi? Sedih ya, oke ya. Sedih melihat diri sendiri atau lihat orang lain? Orang lain, ternyata kita lebih beruntung ya. Oke, good. Semuanya. Kita sudah menulis ya. Terus sudah mempresentasikan sebagian aja ya. And then informasi for summative sudah ya, summative sudah lengkap. Bagaimana perasaannya? Excited. Oke, how about you? Happy. Good. Nice. Enjoy. Happy. Okay, you think so happy, right? What is the point of view for this activity, learning activity? Yang jadi poin pembelajarannya apa? Pasti kalian punya ya, masing-masing ya. Alright, Murni. Jadi belajar buat masa itu tenang sama pikirin Oke, saya perlu cuma butuh waktu yang tenang dan langsung ke inti ya. Lihat-lihat ya, prepare for ini ya. Oke, thanks. Give applause for us. I'm so sorry there is so many mistakes from
tomorrow for your summative 2 menit ya. Setiap orang cuma waktunya 2 menit aja ya presentasinya. For your time sudah kooperatif ya, sudah support untuk kegiatan hari ini. Oke, dan saya juga Pak Cornel harus sign out dari kelas ini juga. See you next tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pasca observasi kelas. Nah, catatan refleksi dari Pak Dedi sendiri merefleksikan setelah proses yang di kelas tadi bagaimana Pak? Untuk refleksi ya Pak. Refleksi kegiatan pembelajaran tadi, kalau secara runtutannya saya ambil garis besarnya saja sih ya. Berjalan dengan lancar, ada yang tertinggal tapi itu nggak terlalu berarti lah. Yang pasti yang sangat esensial yang hampir saya lewatkan adalah persepsi, tapi itu bisa dilaksanakan juga, alhamdulillah. Saya masih sempat apersepsi karena memang nggak mungkin kita nggak lanjut materi kalau nggak apersepsi. Peristiwa-peristiwa dari awal sampai akhir itu lumayan, cuman memang tadi waktu habis, jadi saya ngambil kurang lebih 5 menit kurang di mata pelajarannya Pak Adit ya. Karena tadi itu kenapa bisa lebih ya waktunya, karena harus refleksi. Karena saya juga harus sedikit ini ya, ada penekanan di refleksi. Anak-anak harus tetap refleksi walaupun waktunya udah sangat mepet banget, tetap kita harus refleksi. Karena pembelajaran yang tidak ada refleksinya maka itu bukan pelajaran yang perlu dipelajari. Itu cuman kayak angin lalu aja. Makanya pelajaran itu wajib direfleksi. Selanjutnya perasaan yang saya rasakan kurang lebih seru, menyenangkan, menantang, tapi sedikit pun saya tidak merasa tegang ya, menantang aja perasaannya. Seru, menantang, terus juga saya senang melihat reaksi anak gitu. Berarti ada perasaan menarik ya, reaksi anak ketika mengikuti kegiatan mindfulness. Latihan mindfulness tadi saya melihat ada mata yang berkaca ya di anak. Ya, berarti ada anak yang menyadari bahwa dirinya lebih beruntung daripada orang lain. Sementara sekolahnya kan di samping, rumahnya di samping sekolah. Itu sangat terlihat anak. Sebelumnya kan dikasih relax dulu, tenang dulu, baru diputarkan video. Jadi enggak dalam kondisi kacau lalu saya putarkan video, enggak. Saya ajak dulu mereka untuk tenang dulu, fokus dulu, setelah itu baru kita mulai. Dan ternyata direfleksikan sama murid saya, dia bilang saya ternyata cuman butuh tenang dulu sebentar, setelah itu lalu fokus ke masalah, lalu saya kerjakan dan cepat selesai. Tadi mindfulness, ada anak yang merefleksikan terakhir itu, oh iya ternyata saya cuma butuh fokus gitu. Dan untuk melatih fokus itu, tenangkan dulu sejenak, langsung setelah itu siap, fokus ke masalah, lalu kerjakan, selesai, bisa cepat. Oke, terus untuk pengembangan pembelajaran dan pengembangan pembelajarannya tadi saya ya mengevaluasi waktu lah. Insya Allah nanti pengaturan waktu harus lebih efektif, efisien. Tadi hampir habis kita di perjalanan, setelah bel jalan kaki naik ke atas gitu kan, udah gitu saya masang kamera, itu ngabisin waktu sekitar 8 menit sampai 7 menit sampai 8 menit itu. Nanti insya Allah nanti ke depan kita perbaiki enggak, supaya jangan sampai terlambat hadir ke sekolah, ke kelas. Kalau untuk pengembangannya selain tidak boleh, bukan tidak boleh, sekalian selain harus disiplin masalah waktu, juga masalah di ini apa namanya alat peraga. Saya bukan nggak mau lah, maksudnya gini, kita mau bikin yang ada movement biar diferensiasinya nanti setelah puasa itu anak-anak melakukan praktek jadi dengan gerak tubuh lah, gitu. Jadi mereka ada yang jalan mengamati tanaman,
ada yang membaca poster, ada yang membaca buku, ada yang nonton video. Nanti itu mungkin pengembangan ke depannya. Berarti persoalannya alat peraga ya? Iya, peraga dan media pembelajaran, sumber ya, alat bahan dan alat. Nanti ke depan itu ya akan saya lengkapi. Apa ada kesulitan tertentu nggak? Saya melihat kesulitan di anak masih dalam proses mastering word, jadi mereka itu menguasai apa yang mereka tulis. Oke, kalau selain kesulitan penguasaan teks pada anak-anak, ini kan istilahnya pelajaran bahasa Inggris gitu ya? Ya betul. Pelajaran bahasa Inggris dari kemampuan anak-anak, terutama untuk berbicara dalam bahasa Inggris bagaimana? Kemampuan kalau secara profil, secara profil beragam ya Pak. Artinya ada menengah, ada tinggi, ada menengah, ada rendah. Kalau itu memang basic lah, artinya basic itu basic information. Bagaimana sekarang kondisinya? Saya lihat bertumbuh. Saya lihat bertumbuh. Itu bisa dibuktikan kok. Saya punya rekaman. Saya punya rekaman videonya, audionya, tulisannya, portofolionya ada. Jadi ada progresnya. Ada lagi nggak yang mungkin terkait hal yang dialami tadi saat proses pembelajaran, kesulitan untuk yang mungkin tantangan untuk mengembangkan peserta didik dengan ya karena ini kan memang bukan bahasa kita ya, ini bahasa orang, tapi pasti kan ada tantangan tersendiri gitu ya, supaya anak-anak itu bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Full English. Itu tantangan itu tantangan paling beratnya itu. Full English lah, speaking full English di kelas itu. Jadi baik guru, kalau saya sih nggak terlalu sulit ya, tapi buat anak mungkin itu tantangan ketika mereka untuk spill ngomong langsung bahasa Inggris. Dari yang Pak Dedi sudah sampaikan ini, saya ambil tadi terkait kesulitan alat peraga tadi ya, alat peraga, kemudian penguasaan terhadap tulisan untuk bisa presentasi di kelas, lalu kemudian tadi untuk full English, full speaking English in the class, ini memang menjadi sebuah tantangan. Nah, rencana tindak lanjut apa yang paling tidak bisa dilakukan Pak Dedi supaya kesulitan ini bisa mengalami progres lebih lanjut gitu ya? Kalau ini kan semuanya by proses ya, jadi ada di runtutan kegiatan pembelajaran. Namun saya menitik beratkan di yang terakhir adalah speaking English full gitu ya. Jadi kan di sini masalahnya mereka itu bisa aja, mereka bisa ngomong bahasa Inggris bisa aja, tapi tidak berani. Ini kan yang jadi masalahnya adalah di konfidensi, rasa percaya diri, rasa berani mereka itu. Nah, ini yang akan saya gali. Spesifikasi terkait dengan ini tadi untuk mencapai keberhasilan ini tadi, keberhasilan untuk menunjukkan bahasa Inggris dengan ekspresi, lalu mengucapkan ungkapan singkat, lalu ekspresi kata singkat dalam bahasa Inggris. Nah, untuk bisa mendukung itu, hal apa yang menunjang? Alat peraga. Alat peraga itu nanti berupa kartu, poster. Peraga berupa kartu, poster, sama apa itu namanya? Gambar. Iya, pasti gambar. Kalau saya sih mainnya pakai games ya. Games. Ya, games. Oke. Video juga. Karena ini kalau nonton video nggak efektif. Efektif ya. Berarti lebih ke kartu, poster, games. Iya, nih kan saya kasih kartu kayak gini nih Pak. Saya bagikan ke situ. Terus di situ perintahnya adalah
kamu mendapatkan uang 1 juta. Coba ekspresinya bagaimana? Kan itu di kartu itu isinya kayak gitu. You get 1.000 rupiah misalkan. Terus dia bilang, not bad, biasa aja, kayak gitu. Jadi dia bisa milih kayak gitu. Itu dari kartu kayak gitu. Contoh menggunakan kartu. Terus kayak yang games, katanya ditempel di sini nih. Misalkan ditempel di sini kan. Di sini tuh misalkan namanya. Oke, waktunya sekarang berarti. Ini kira-kira Pak Dedi ingin pengembangan ini 2 semester dilaksanakan 2 semester. Ini sisanya tinggal berapa bulan lagi? 2 semester. Berarti mulai kapan? Ya maksudnya ini tinggal sisanya lah. Saya kan nggak ngajar lagi kelas 10. Habis kan? Oh, berarti Mei ini ya, April. Ya April, Mei, Juni, Mei terakhir. Karena Juni kita udah masuk. Mulai April ya. Ada lagi yang ingin dikembangkan? Yang ingin Pak Dedi kembangkan? Itu peserta didik. Kalau kita mengembangkan peserta didik berarti semuanya dikembangin Pak, modul ajarnya semuanya itu otomatis kalau kita ngomongin peserta didik. Modul ajarnya. Nah, kalau Pak Dedi sendiri, untuk mendukung ini tadi dari pribadinya Pak Dedi sendiri, apa yang dikembangkan, yang ingin aktivitas mungkin ingin dikembangkan? Kalau kan tadi kan murid kan, kalau Pak Dedi sendiri apa? Update ya. Jadi yang harus saya ubah adalah pengetahuan, mindset, ya, mindset pola pikir saya harus diupdate juga. Pengetahuan, ya, mindset, wawasan, juga mengasah keterampilan juga. Pendukungnya apa? Ya, saya harus dapat dukungan dari kepala sekolah lah. Dukungan Capsek ya? Iya, kalau saya nggak dukung mau ikut webinar aja nggak bisa. Oh iya. Dukungan Capsek, apalagi? Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Semuanya adalah mendukung. Semuanya nggak bisa dibilang nggak mendukung, semuanya mendukung. Jadi artinya nggak bisa disebutin semua. Cuman kalau kita mau ngomongin di tempat kerja, ya pasti cuman itu doang. Satu izin Capsek. Saya masuk ke kelas aja itu atas izin Capsek loh Pak. Di jadwal saya ditandatanganin. Berarti saya boleh ngajar dong. Iya. Nah, Pak Dedi baca dulu, baru kemudian nanti kita tandatanganin sini Pak. Iya.